Assalamualaikum Pak Haris, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak. Sehat hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Kelihatannya cerah nih hari ini, ada rezeki atau apa ini? Hidup itu yang harus ceria Pak, biar kita tuh selalu bahagia terus ya? Betul Pak. Oke Pak Haris, sebelumnya kita sudah sama-sama melakukan beberapa proses ya, diantaranya hari ini kita lanjut coaching untuk Pak Haris. Kemarin sempat sebelumnya ingin meningkatkan pemahaman tentang apa itu waktu itu? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ya. Hari ini kira-kira tujuan yang akan kita diskusikan diantaranya apa Pak Haris? Setelah observasi kemarin. Ini sih Pak, apa namanya perubahan aja. Ada sedikit perubahan. Menginginkan perubahan. Iya, menginginkan perubahan pada saat proses pembelajaran gitu Pak. Pada saat sebelum melakukan observasi gitu, saya tuh bingung. Bingung. Iya. Pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih gitu? Bagaimana sih prosesnya? Kemudian penyampaian materinya tuh kayak bagaimana? Nah, kemarin setelah dilakukan observasi, kemudian ada bimbingan dari Bapak, ya alhamdulillah gitu. Ada sedikit banyaknya bisa gitu Pak mempraktekkan. Cuman kemarin kayaknya pada saat observasi itu ada beberapa step yang belum nyampe kayaknya. Karena mungkin ya ada groginya juga sih Pak. Grogi. Iya betul. Pada saat observasi itu. Kira-kira dari hasil implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas kemarin ya di 11 TI 1 tadi Bapak menyebutkan ada beberapa step ya yang sepertinya terlewat untuk pembelajaran berdiferensiasi itu. Itu apa saja yang Bapak dapatkan? Kayaknya yang kemarin itu yang belum saya lakukan sepertinya kayak ini ya Pak, konten atau proses pembelajarannya yang belum diferensiasi prosesnya. Iya, sepertinya itu Pak. Kayaknya terlewat gitu. Nah, setelah itu kan ternyata paham nih berdiferensiasi itu tahapnya tuh ini dan ini begitu Pak. Ada stepnya itu. Kita kalau yang saya dapat dari yang waktu itu sempat workshop dan pelatihan dari Kemendikbud itu ternyata sedikit berbeda gitu yang dari masukan dari Bapak sama yang saya dapat waktu di kegiatan workshop yang di Kemendikbud gitu. Dari permasalahan yang ada lagi yang selain tadi ternyata diferensiasi proses yang Bapak lakukan kemarin masih dirasakan perlu dikuatkan ya. Kemudian selain itu ada lagi nggak yang dirasakan yang sedikit kurang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi? Kayaknya ini ya kegiatan aktifan siswa kayaknya Pak. Aktifan siswa. Ya, apa yang terlihat di sana? Mungkin karena penampilan saya kurang menarik. Kurang menarik dari sisi penampilan fisik atau dari penampilan ini ya penyajian materi pembelajaran. Penyajian materi pembelajaran. Dari ada dua hal yang saya dapatkan informasi dari Pak Haris tadi, ada diferensiasi proses ternyata kurang kuat yang Bapak rasakan. Kemudian yang kedua tadi untuk penyampaian konten, berarti itu masuknya ya, diferensiasi konten juga sepertinya agak sedikit yang Pak Haris rasakan kurang menarik ya. Nah, rencana aksi ke depannya dari dua hal yang tadi menurut Bapak kurang maksimal, apa yang Bapak lakukan kira-kira untuk ke depannya? Ya tentunya untuk yang penyampaian materinya ya harus lebih kreatif lagi. Supaya menarik perhatian siswa belajarnya supaya semangat gitu Pak. Kalau dalam setiap kan ada beberapa anak yang belajarnya itu beda-beda ya Pak. Ada yang dia menggunakan video senang, visual senang, terus kemudian melalui PowerPoint juga senang, tapi kan karena semua itu yang berbeda. Jadi ada saya penampilan PowerPoint tapi siswa yang satunya lagi bosan gitu ya. Kinestetik. Iya, atau saya hanya menampilkan sebuah video, yang satu lagi nggak suka gitu. Nah, paling nanti saya melihat siswa mereka tuh senangnya apa sih?
menggali informasi kembali dari ya. pemetaan gaya belajar dan kebutuhan belajar siswa di kelas itu. Nah iya, yang pertama mungkin itu yang saya lakukan. Pertama itu. Nah, terus kemudian untuk prosesnya ya saya tingkatin lagi proses pembelajarannya sesuai dengan kemampuan siswa ya atau kebutuhan siswa. Kebutuhan siswa. Ya itu rencana Bapak dalam waktu ke depan ataupun dalam waktu dekat seperti itu diantaranya ya. Iya Pak. Kemudian selain yang tadi kan pembelajaran bervariatif yang Bapak coba tadi ya, yang tadi Bapak sampaikan untuk menarik perhatian siswa, itu ya. Iya. Pak Aris, dari yang tadi rencana aksi tadi ya dicoba oleh Pak Aris untuk penguatan diri ke depannya ya. Kira-kira komitmen ataupun tanggung jawab setelah rencana aksi yang dicoba untuk pertemuan berikutnya, apa kira-kira targetnya Pak Haris? Ya terus ini Pak meningkatkan proses pembelajarannya itu ya sesuai dengan rencana kita. Harus terus belajar, harus terus menggali informasi tentang teknik apa yang harus kita ajarkan ke siswa. Maksudnya yang kita gunakan pada saat proses pembelajaran. Oh gitu. Intinya harus tetap intinya mah belajar terus kemudian berusaha terus lah Pak menggali informasi atau menanyakan sama orang-orang yang sudah ahli dalam metode pembelajaran itu. Itu ya kedepannya ya. Kedepannya komitmen terus tetap belajar sepanjang hayat dengan berbagai mencari banyak literasi tentang pembelajaran diferensiasi dan seterusnya ya. Siap. Baik Pak Haris, tadi sudah disampaikan terlihat muncul dari juga identifikasi permasalahan, rencana aksinya juga sudah luar biasa dan saya lihat secara umum untuk observasi pun yang saya lakukan itu memang secara umum berjalan dengan baik. Ada beberapa hal yang tadi disampaikan Bapak yang kurang maksimal. Di catatan observasi saya pun ternyata hampir sama ya dari hasil supervisi kelas yang saya lakukan kemarin. Di antaranya pembelajaran berdiferensiasi itu kan untuk melayani seluruh kebutuhan keanekaragaman yang dimiliki tadi ya oleh siswa ya. Ada pembelajaran diferensiasi konten, kemudian apalagi yang Bapak Haris ingat? Produk sama proses. Nah ternyata di antara 3 pembelajaran diferensiasi yang belum kuat di proses. Nah itu linear dengan yang saya tulis ternyata nih. Jadi kebetulan di lembar catatan saya pun hampir sama ya. Di sana masih terlihat proses pembelajaran masih klasikal. Jadi sifatnya sepertinya dianggap sama dari pengelompokan yang sudah Bapak lakukan ya. Sebelumnya di pra-observasi ada proses untuk asesmen diagnostik ya untuk pemetaan kebutuhan belajar dan gaya belajar siswa. Nah, sudah dikelompokkan juga tuh. Saya lihat di RPP atau modul ajar yang Bapak buat. Di sini konten sudah mencerminkan. Artinya diberikan ruang kebebasan untuk literasi dari berbagai sumber tentang lingkaran. Kemudian itu pun sama ya. Jadi rencana ke depan Pak Haris. Kemarin yang saya temukan cerita dari Pak Haris kan ini ingin pengembangan tentang pemahaman terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Nah pengembangan berikutnya yang ingin Bapak coba kembangkan, apa yang ingin dikuatkan kembali? Yang pengen saya kuatkan kembali itu ini dalam ini ya Pak, dalam konten proses pembelajaran ya? Ya ini yang diantaranya ya. Jadi pengembangan apa rencananya yang ingin Bapak kuatkan lagi? Kalau kemarin kan secara umum ingin memperkuat hasil dari kegiatan yang pernah diikuti tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan mengimplementasikannya di kelas. RPP-nya sudah ada gambaran, kemudian pembelajaran di kelasnya, cuman ada yang tadi yang Bapak sampaikan sendiri belum maksimal. Nah untuk aktivitas pengembangan berikutnya yang ingin Bapak capai apa selain itu? Tentunya kalau pengembangan sih ini ya Pak, dari diri saya sendiri itu harus lebih kreatif, lebih bagus, lebih
ini lagi apa upgrade diri dari iya upgrade diri kompetensinya. bener, upgrade diri dari kompetensi yang sekarang gitu Pak. Karena guru kan nggak hanya berhenti di sini ya, guru itu harus tetap terus belajar dan belajar gitu. Kalau misalkan kita nggak belajar dan belajar, kalah dengan siswa nanti. Ya. Mungkin di pengembangan upgrade diri aja di upgrade diri ke depannya. Tentunya yang berhubungan dengan proses pembelajaran yang saya maksud tadi. Nah, kalau dilihat dari perangkat ajar yang modul ajar yang kemarin Bapak susun, kemudian kemarin juga sudah dilakukan implementasi. Tadi sudah disampaikan Pak Haris juga terkait dengan ada kekurang maksimalan di proses ya, diferensiasi proses. Nah, itu terlihat tidak di perangkat Pak Haris itu ada urutan langkah saat proses di kegiatan intinya. Apakah yang dikenal dengan model apa yang digunakan itu terlihat dari sana? Sepertinya belum ya Pak ya, karena yang saya tahu itu di situ waktu pas itu tidak ada yang namanya menggunakan model ya. Sintaknya seperti apa? Cuma ada kegiatan inti di situ. Kalau misalkan kita telah melakukan asesmen diagnostik ya awal pembelajaran itu, misalkan kalau ada dua gaya beda belajar, itu aja yang kita layani gitu. Misalnya yang satu dia senangnya yang tadi saya bilang itu membaca buku misalnya, atau membaca buku materi dari buku sumber manapun, dia senangnya itu baca menggali. Nah berarti dia mengejar itu. Terus yang satu lagi ternyata lebih senang menggunakan video-video dari YouTube misalnya pembelajarannya. Nah itu yang kita fasilitasi sih yang di dalam RPP itu lebih fokus ke situ. Iya yang modul yang saya buat itu gitu. Nggak ada yang urutan misalnya kayak yang tadi sintaknya ya Pak ya, kayak menanya terus tergantung dari model pembelajaran yang mau di itunya. Karena kayaknya kurang itunya deh Pak urutan dari menurut Pak Haris sendiri lebih mudah menggunakan salah satu model atau kayak kemarin itu efektif tidak yang tidak menggunakan model pembelajaran manapun, jadi langkah-langkahnya tidak tercermin ya di sana ya. Kalau biasanya kalau di ini Pak, yang saya rasa itu di setiap kelas itu beda-beda sih. Ada yang saya melakukan satu perlakuan mereka seneng gitu ya, suka. Ada juga kalau dilakukan berbeda perlakuan dia nggak suka gitu Pak. Jadi kadang kita sebagai jadi guru itu bingung mau anak tuh kayak apa sih gitu. Ya, karena keanekaragaman, keunikan masing-masing, jadi setiap kelas pun akan ada perbedaan. Iya, kalau dibedain yang tadi, yang ini kamu belajar menggunakan ini, yang ini menggunakan ini. Nah, itu yang kedepannya kira-kira apa yang perlu dilakukan? Sebaiknya yang efektif menggunakan ada model yang diikuti atau yang tidak ada gaya seadanya jalan gitu ya. Sepertinya kemarin masih terlihat di sana dari observasi saya melihat pun, karena di RPP-nya belum mencantumkan pilihan apa sih langkah-langkah pembelajarannya yang akan digunakan, misalnya discovery learning atau problem solving atau pembelajaran konseptual, sehingga memudahkan Pak Haris untuk bisa melakukan ya langkah-langkah pada prosesnya. Ya mungkin kedepannya ya harus mengikuti yang itu tadi Pak, model-model pembelajarannya itu yang harus saya lakuin. Lebih ke itu ya. Betul, nggak secara apa namanya ibaratnya kayak dadakan gitu Pak. Seadanya aja jalan ngajar itu, nggak seperti itu kedepannya. Ya secara umum menurut Pak Haris sendiri tujuan pembelajaran yang ingin dicapai setelah melakukan pembelajaran diferensiasi menurut Pak Haris sudah tercapai? Paling tercapai sekitar 80%-an ya, belum semua. Kenapa ya 20%-nya itu? Ya ada hal-hal yang di luar sesuai dengan keinginan saya gitu Pak. Karena belum masuk semua. Maksudnya belum terlaksana semua. Penyebabnya apa kemarin? Kenapa tidak bisa tercapai 100%? Mungkin karena saya juga lupa ya penyampaiannya atau lupa. Kalau dari segi waktu? Kalau dalam belajarnya ya kan 45 menit ya. Sebenarnya kalau dalam segi waktu sih cukup ya kayaknya. Cukup. Cuman kalau misalkan dalam diskusi dan lain sebagainya, misal diskusinya itu panjang ya kurang.
Oke, baik. Untuk perbaikan dan upaya untuk meningkatkan diri tadi sudah sekilas disampaikan ya dari beberapa kekurangan yang sudah Pak Haris sampaikan. Ada lagi yang mau Pak Haris sampaikan ya untuk penguatan dalam pengembangan pembelajaran diferensiasi diantaranya? Yang pengen saya sampaikan sih Pak, tetap bimbing saya untuk itu. iya Pak, pasti harusnya Ya. harus belajar tentunya Pak. Harus ada apa sih masukan-masukan dan kritik serta saran untuk membangun saya gitu dalam mengajar gitu Pak. Baik Pak Haris, terima kasih untuk waktunya ya hari ini, menarik dan mengalir. Waktu saya observasi juga secara umum untuk pembelajarannya sekilas bisa diterima oleh murid yang ada di kelas itu kalau secara ini, tapi untuk pengembangan beberapa hal tadi sudah disampaikan, rencana aksinya sudah disampaikan, terus bentuk tanggung jawab dan komitmen ke depan, terus melakukan perbaikan diri, itu luar biasa. Jadi terima kasih atas kerjasamanya dan nanti minta tolong rencana pengembangan dirinya silahkan bisa dicatatkan di sini sebagai bentuk action kita setelah pasca observasi ini ya. Siapa? Baik Pak Haris, sukses selalu dan sehat terus. Amin. Semangat untuk bisa berbagi dengan rekan sejawat nantinya ya. Siapa? Baik, mungkin Bapak Ibu seperti itu yang bisa kami sampaikan untuk pasca observasi di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu kembali di pertemuan berikutnya. Saya Birul dari CGP Angkatan 8. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil ini yang Tiga. Assalamualaikum Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat kabar Pak Haris hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, kelihatannya seberingan nih tanggal muda ya. Oh iya habis gajian. Mantap. Baik Pak Haris, seperti schedule sebelumnya, Pak Haris pernah sharing dengan saya terkait dengan kegiatan supervisi kelas ya. Jadi ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Namun perkenalkan, saya Bapak Ibu, saya Ahmad Berwali dari calon guru penggerak Angkatan 8. Jadi satu diantaranya adalah membimbing satu rekan kerja untuk membuat RPP atau modul ajar dan satu observasi dan pasca observasi yang akan dilihat nanti. Nah, untuk hari ini kita akan melakukan pra-observasi kelas. Ya, kita akan coba gali dari informasi Pak Haris selaku guru matematika mengajar di SMK 2 ya? Iya, SMK Negeri 2. Baik Pak Haris, tujuan hari ini seperti yang pernah Bapak sampaikan dengan saya, diantaranya kita akan coba pra-observasi dari modul aja. Sudah ada yang pernah dibuat Pak Haris? Sudah Pak? Sudah ada ya? Nah, nanti akan kita lihat kira-kira dari modul ajar yang ingin dimunculkan itu materi tentang apa, kelas berapa? Materinya tentang lingkaran Pak. Lingkaran. Ada di kelas 11. Kelas 11. Oke, berarti fase F ya? Iya. Oke, nah untuk hari ini tujuannya kan diantaranya kita buat kesepakatan untuk pra-observasi kita lakukan hari ini, dan observasinya nanti di hari apa, tanggal berapa itu kita kunjungan ke kelas? Ini hari Kamis ya. Kamis ya? Hari Kamis berarti tanggal 5. 5 ya? Oke ya. Ya intinya kita coba lihat apa di sana. Nah, yang diharapkan Pak Haris, pengembangan yang hendak dicapai kira-kira apa ini untuk pertemuan kita hari ini? Ya kalau untuk pengembangannya mungkin dalam proses ininya ya Pak ya, pembelajarannya gitu. Saya masih tertarik dengan ini proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Berdiferensiasi. Iya, berdiferensiasi itu. Kadang karena di situ saya masih ada beberapa informasi dulu antara proses
konten dan produknya seperti apa. Kalau dari makna berdiferensiasinya sudah sedikit ada referensi baca atau pemahaman sebelumnya, apa kira-kira menurut Pak? Sudah Pak, udah ada. Jadi menurut saya sih pembelajaran berdiferensiasi itu gimana seorang guru itu harus bisa melayani siswanya dalam bermacam yang berbeda, beraneka ragam. Kita harus bisa melayani. Kebutuhan siswa bisa terlayani dengan keberagaman itu. Iya, gitu Pak. Salah satunya dengan tertarik untuk pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Nah, strateginya kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Haris dalam pembelajaran? Ya kan sebelumnya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu ada yang namanya asesmen diagnostik ya Pak ya. Kita harus tahu dulu kemampuan siswanya itu seperti apa sih. Nah, makanya itu sebelum kemampuan awalnya. Jadi sebelum belajar ya saya memberikan semacam kayak asesmen atau quiz ya. Nah, setelah itu dibikin perankingan atau kelompok. Ya, mana anak yang karena kita belum belajar tapi kita sudah kasih soal tapi mereka ada yang paham, ada yang biasa saja dan ada yang kurang paham. Ada yang berbasis kebutuhan dari murid yang ada di kelas itu. Iya betul Pak. Ya strategi seperti itu ya. Ya untuk hari ini kita lihat sekilas nanti dari modul yang sudah disusun ya dari pembelajaran tadi sepertinya sudah disiapkan ya. Sudah dilihat sama-sama dari pembelajarannya ya. Ada 3 ya untuk pembelajaran diferensiasi itu ada pembelajaran diferensiasi konten, kemudian ada proses, kemudian ada produk. Nah, yang untuk proses itu apa konten dulu ya? Kontennya apa yang sudah dibuat di sana Pak? Kayak materi yang akan disampaikan. Kalau untuk materi ya Pak, saya mengambil dulu apa yang pertama yaitu unsur-unsur lingkaran. Unsur-unsur lingkaran. Pertemuan ini ya? Iya, pertemuan ini. Terus untuk prosesnya dibagi beberapa kelompok ya? Iya Pak, dibagi beberapa kelompok sesuai dengan diagnostiknya. Hasil kebutuhan murid dari asesmen diagnostik awal itu. Betul. Terus produknya apa? Kita mulai aja pelajaran pagi hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat semuanya ya. Baik, sebelum belajar kita langkah lebih baiknya untuk berdoa. Di salah ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Habis doa seperti biasa kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, silakan. Duduk siap. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Ya, mudah-mudahan semuanya hadir. Nah. Abdurrafid Waji, Agi Soleha. Hari ini kita pertemuan pertama di materi yang baru ya. Pada waktu minggu lalu kita sudah belajar tentang matriks ya. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang matriks, berarti sekarang masuk ke bab berikutnya ya tentang
tentang lingkaran. Nah, seperti apa sih gitu ya? Ya, ini kelompoknya sudah dibagikan ya? Ya, sudah dibagi. Nah, sebelum kita ngebahas tentang masalah lingkaran, ya, lingkaran kamu kelas 11 ya tentunya, yaitu disebut dengan fase F kalau dalam kurikulum Merdeka. Nah, lingkaran itu masuknya ke dalam elemen geometri begitu. Dapat menerapkan teorema tentang lingkaran dan menentukan panjang busur, kemudian luas juring lingkaran untuk menyelesaikan masalah gitu. Termasuk menentukan lokasi posisi pada permukaan bumi dan jarak antara dua tempat di bumi. Tapi sebelum kita masuk ke fokusnya, yaitu tentang panjang busur dan luas juring, kita harus tahu dulu masalah unsur-unsur dari lingkaran begitu ya. Harus tahu terlebih dahulu. Nah, tujuan pembelajarannya udah pasti yang tadi saya bilang ya. Peserta didik mampu melakukan prosedur untuk dapat menentukan panjang busur dan luas juring pada lingkaran. Ya, itu yang disebut dengan titik pusat lingkaran. Terus satu lagi, jari-jari yang mana? Ya, betul nggak? Betul. Nah, itu ya yang disebut dengan sekali lagi titik pusat yang ini. Ya, sedangkan jari-jari ada 4. BO gitu ya. OC, OD, dan OA. Terus kemudian kelompok 2, diameter dan tali busur. Ya. Ayo, siapa? Nadia? Rahma? Siapa? Oh, Nadia. Diameter ini garis dari D atau B, A atau samping. Nah, diameter B sampai D. Ya, itu diameter ya. Tali busur? Bisa. Oke, ya, betul. Siap. Ayo. Yang mana? Itu kamu. Enggak. Ayo, udah. Siapa? Hendrik? Anggia? Masa malu-malu kucing? Iya. Iya, beda kan antara itu. Ayo. Masa malu? Ayo. Iya. Itu apa? Ya, juring. Terus kalau busur? Oh iya. Iya. Nah, terakhir ya. Terakhir kelompok 4, tembereng sama apotema. Yang mana kira-kira? Siapa? Samsil? Oh, Samsil lupa. Nama orang ganti-ganti ya. Tembereng itu dari sudut A ke sudut B. Tembereng itu dari sudut A ke sudut B. Kalau apotema dari sudut O ke sudut T. Ya. Apa tadi? Tembereng itu A ke B. Yang biru. Ya, yang biru ini ya disebut dengan tembereng. Sedangkan O ke E apotema yang membagi dari jari-jari ya. Ya, sip. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Enggak ada. Bisa ya. Ya, materi yang kedua ya, yang hari ini. Yang kedua adalah tentang keliling lingkaran gitu ya. Keliling lingkaran tuh kalau di situ ada 2 rumusnya ya. Ada yang menggunakan jari-jari dan juga ada yang menggunakan diameter. Nah, diameter itu berapa jari-jari? Ayo. Ya, diameter 2 jari-jari. Berarti kalau kebalikannya
jari-jari itu berapa diameter kan gitu? Berapa? Setengah dari diameter. Nah, rumusnya dua nih. 2 PR dan yang terakhir, yang kedua adalah PD gitu ya. Dengan Pi 22/7 atau 3,14. Apa yang membedakan Pi 227 sama 3,14? Kenapa Pi? Pi 227 buat yang 507. Ya, kata si Lutfi, Pi bernilai 227 kapan dia dipakainya kalau soal tersebut menyebutkan jari-jari atau diameter ya gitu berkelipatan 7. Berarti 7 kemudian 14, 21 dan seterusnya. Yang penting kelipatan 7. Yang diketahui jari-jari atau diameter? Jari-jari. Pasti kamu udah tahu ya menggunakan apa nih gitu. Ya silakan, ada yang mau mencoba untuk mengerjakan? Rofi mau? Ayo, di sini nulisnya ke depan. Ya rumusnya 2 PR terus. Tahu jari-jarinya 56. Nah 56 kira-kira kelipatan 7 bukan? Iya Pak. Ya. Delapan dong. Nah sini nih. 8. Ya. Berarti kan 8 kali 22 gitu ya. 100. Ayo. 176 ya? Nah, 176 dikali 2. Dikali 2. 352. Ya, jangan lupa satuannya. Bener, nggak usah pakai sentimeter, nggak usah. Udah Pak. Ya udah, makasih ya. Diketahui tadi yang ada di situ, ya gitu ya. Ya diketahuinya tadi R-nya adalah 56 gitu ya. Sedangkan rumus dari keliling gitu ya. Keliling lingkaran, saya selalu membuatnya seperti ini gitu. Sama dengan 2 PR. Kenapa kita pakai 2 PR? Karena R-nya adalah karena ini diketahui adalah jari-jari bukan diameter. Berarti tadi 2 dikali. Nah, ruang wifi tadi nulisnya 22/7 dikali 56. Ya, maka sama dengan, tinggal kita coret ya, 56 dibagi 7, yaitu 8. Maka dia sisa 2 kali 22 dikali 8. Gitu ya. Tadi jawabannya adalah 352 cm. Kalau keliling nggak pakai yang namanya kuadrat. Gitu. Nah ini bedanya gitu. Ada yang mau nyoba? Ya Nadia. Di sampingnya bisa cari pointer. Udah. Kok pakai 3,14 kenapa dia? Iya, karena 10 bukan kelipatan 7. Jelas ya, diameter berarti pakai PD. Awas jangan ketukar. Nah. Ada pertanyaan gak nih? Benar nggak ada? Nggak ada, bisa ya? Nah, berarti kamu juga kita tinggal dilanjutin LKPD yang ada di situ. Misal waktunya sudah habis ya. Kita lanjutin nanti minggu depan gitu. Nah, untuk kontennya kamu dalam pembuatan laporan diskusi yang LKPD ini itu bebas, terserah kamu.
boleh menggunakan video, boleh menggunakan poster, boleh menggunakan PPT. Makin bagus berarti nilainya juga makin bagus gitu ya. Saya tidak melihat hitungannya gitu. Hitungannya tuh nanti. Yang penting konsepnya itu kamu menarik gak sih gitu. Karena ketika kita melihat proses pembelajaran ya, tentunya harus menarik ya. Ya harus menarik. Biasanya kalau udah menarik tuh orang seneng gitu. Oh iya dia bagus ya videonya. Oh dia posternya bagus. Pasti pengen dibaca. Coba kalau yang poster atau videonya jelek gitu. Atau PPT-nya jelek, nggak ada yang mau menarik gitu ya. Ya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apa sih kesimpulan yang dapat kita ambil gitu? Kira-kira bagaimana ya itu? Ayo, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Apa sih unsur-unsur dari lingkaran yang tadi? Ada yang masih ingat? Ayo satu orang, unsur-unsur lingkaran tadi ada berapa ya? Gitu. Ada 8. Yang pertama titik pusat, yang kedua jari-jari, yang ketiga diameter, yang keempat tali busur, dan yang kelima busur, keenam juring, yang ketujuh tembereng, yang kedelapan sampai 8 ya. Terus kemudian tadi kita ngebahas keliling lingkaran. Apa sih rumus dari keliling lingkaran yang tadi kita bahas? Ayo, ada 2 rumus ya? Ada 2 rumus. Yang pertama, rumusnya V dikali R. ya, V dikali D. Ya Kak. Kalau diketahui R gimana Nadia? Oh, kalau diketahui D, maka rumusnya ya Pi kali D. Kalau diketahui R, 2pi R. Kapan pi 22/7 itu dipakai tadi gitu? Ya, saat soalnya itu diketahui jari-jarinya adalah kelipatan 7. Paham sampai sini? Nggak ada yang ditanyain? Nggak ada. Jangan lupa ya, tugas minggu depan tinggal presentasi dari kelompok masing-masing masalah penyajian LKPD tersebut yang tadi saya bilang ya. Boleh menggunakan apa? Video, PPT, dan poster. Bikin semenarik mungkin. Ya biar orang juga menarik untuk membacanya begitu ya. Nggak ada lagi, benar? Nggak ada. Berarti minggu depan selain kita mempresentasikan itu, juga kita ngebahas nanti adalah luas lingkaran. Berikutnya nanti ada lagi panjang busur dan luas juring. Juring, jangan lingkaran baik ya. Ya, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika penjelasannya kurang menarik ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, jangan pernah menyerah untuk berusaha. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.